Selamat pagi Bu Vero. Kami dari kelompok Samuel, Fajar, dan Wilson ingin mempresentasikan proyek kami yang bukan kontak book kelas informatika. Nah, kenapa kami rekam video ini? Karena internet dalam komputernya itu tidak jalan, jadi tidak bisa screen record juga, maupun melalui Zoom juga tidak bisa. Jadi kami akan rekam hasil proyek kami. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Jadi inilah main menu tampilan utama proyek kami. Jika diklik, kita jalankan. Ya, tampilannya akan seperti ini. Jadi isi tabelnya adalah kontak book teman-teman kelas 12.2 dan kelas 12.3. Seperti ini datanya dalam bentuk grid tabel ya. Kemudian kita ada fungsi yaitu filter. Jadi kita bisa mencari teman kita melalui filter kelas, nama, jenis kelamin, nomor telepon, dan orang tua seperti ini. Dan ketika input, kita bisa inputkan 12.3. Kita akan cari datanya, maka akan keluar datanya. Oh ya, cari data, mencari data. Kemudian jika kita misal masukkan jenis kelamin juga, misal L, cari data, maka akan menyeleksi yang jenis kelaminnya laki-laki. Ya seperti itu. Cari nama Flynn coba. Misal kita nama, kemudian kita klik Flynn. Akan mempresentasikan website kami buat sebuah supermarket dan ini ada UI pertama kami blogger. Ya seperti ini, langsung ketemu namanya. Jadi sama. Terus ketika ingin mereset dari ulang dari awal, kita klik, maka akan tabelnya akan balik seperti semula. Kemudian ada filter. Nah, filter ini akan menyeleksi berdasarkan kelas dan juga jenis kelamin. Jadi kalau tadi satu-satu spesifik, ini lebih umum gitu ya. Misal 12 juga filter. Nah, seperti ini. Ini fungsinya filter. Kemudian untuk jenis kelamin juga. Kita clear seperti itu. Kemudian untuk halaman kedua, kita menggunakan button edit untuk lanjut ke halaman berikutnya. Seperti ini tampilannya. Jadi edit ini khusus untuk admin yang punya akses ke tabelnya. Jadi kalau mau masuk harus punya username-nya seperti ini. Kalau saya adminnya sebagai admin, masukkan username Samuel dan password saya. Username dan passwordnya banyak. Ya, username dan passwordnya ada 3, yaitu saya Samuel sendiri, kemudian ada Fajar dan juga Wilson dengan passwordnya unik, berbeda satu sama lain. Next, seperti ini. Jadi langsung bisa masuk ke tampilan edit. Oke. Jadi misalkan di sini kita mau tambahin nama siswanya, nomor telepon kita masukin, nama orang tua, jenis kelaminnya misalkan perempuan, dan kelasnya yaitu 12.2. Kemudian kita simpan. Yang berhasil disimpan, maka kita di sini udah muncul untuk siswa yang baru namanya. Kemudian misal kita mau edit salah satu siswa, misal ini Andre, kita mau ganti namanya jadi Andi. Kemudian kita klik edit, maka data bisa diubah. Di sini namanya langsung berubah jadi Andi, bukan Andre lagi. Kemudian di sini misalkan kita Ini kalau misalkan juga kita nggak ngelakuin perubahan apa-apa, coba misal diklik. misal. Yang diklik Nah, ini harus diisi semua dulu, baru bisa diedit. yang data sudah ada tuh. Misal diklik dulu Ayo, yang Wida misal klik Wida. Kemudian simpan. Nah, akan muncul message box seperti ini, data sudah ada, yang artinya tidak ada perubahan yang dilakukan, jadi tidak akan menambah data baru lagi ke bawah. Jadi seperti itu. Dan untuk menghapus dari ininya, misal di sini, terus kita mau remove dari pilihan ini, kita tinggal klik ini, maka akan hilang. Terus misalkan ini kita pilih ini dan klik hapus, maka akan hilang dari data Ya, sini. data siswanya akan hilang. Dan juga misal klik kembali. Nah, datanya tersimpan semua seperti ini. Andi sudah diubah kan tadi dari Andre, dan juga Wida yang dihapus, kemudian dari yang di bawah. Dan di bawah ini yang Itu data baru kita. main horseback. Seperti itu. Oh ya, dan untuk bagian admin kontrolnya misal nih, saya masukkan username saya bukan Samuel, tapi Wilson gitu. masuk di password. Misal saya punya passwordnya, pakai passwordnya saya, tapi username-nya beda. Misalkan Wilson. Seperti ini. Kemudian kalau kita next, username invalid. Jadi username tidak cocok dengan yang ada. Maka dari itu kita harus ubah passwordnya sesuai dengan username-nya. Kalau di sini saya pakai Wilson, kan di sini Wilson.
maka passwordnya saya harus ganti juga. Next, tuh baru akan bisa lanjut ke halaman berikutnya. Jadi harus cocok antara username dan password. Oh ya, dan juga untuk tombol X-nya di sini kita sudah keluarkan karena kita sudah menggunakan control box yang ditentang true, sehingga tidak ada lagi tombol X-nya. Jadi harus tekan tombol keluar. Ya, tidak ada tombol X di sini. Jadi harus tekan tombol keluar. Baru keluar. Pertama-tama karena kita memasukkan datanya secara manual seperti ini karena belum diajarkan cara menyambungkan aplikasi Visual Basic ke database. Pertama untuk tombol filter ini kita buat dulu database yang item database di Visual Basic yang temporary, yang sementara, buat ngegantiin yang pertama sebagai sumber data tabel ini, sehingga kalau kita filter, kita ubah-ubah, nggak akan mempengaruhi database yang sebenarnya. Lalu setelah itu kita bisa misalnya melakukan if then yang sederhana untuk menghapus yang tidak sesuai dengan yang difilter. Sama juga seperti cara yang sama dilakukan untuk cari. Oke deh. Berikutnya untuk username dan password itu hanya menggunakan if dan sederhana. Next, form 2. Nah, untuk form 2 yang edit itu tuh kita kalau edit langsung pakai ke database yang tadi ada di form 1. Ya, kalau ya diubah. Nah, yang paling menarik adalah cara kita membuat kalau ada data yang sama tidak mau ditambahkan, itu menggunakan for each. Untuk setiap baris di data grid view, kalau bukan baru nanti dicek ada yang sama enggak. Kalau sel 0 yang isinya nama, sel sama apa enggak, sel 1 yang isinya nomor telepon, dan sebegitu terusnya untuk setiap variabel terus ditambahkan. Kalau ada yang sama kan berarti 1, kalau semuanya ditambahkan itu berarti, kalau semuanya sama berarti 5, kalau hanya 4 yang sama berarti 4. Nah, kalau yang sama itu lebih 3 berarti data sudah ada, itu diulang untuk setiap row, dan kalau sudah sampai row baru dia keluar for. Kalau datanya ada tidak ditambahkan, kalau tidak ada ditambahkan. Berikutnya ada terus kalau menghapusnya tinggal kalau yang dipilih sekarang bukan tidak ada, terus habis itu bisa dihapus yang dipilih. Terus misalnya kalau yang paling menarik lagi juga ada ini, bikin private sub sendiri untuk membuat kalau kita pencet ujungnya bakal muncul di text boxnya. Ini fungsi ini handles data grid view row header mouse click. Jadi kalau header barisnya dipencet bakalan membuat text boxnya sama dengan isinya yang dipilih. Nah, baik, itu saja, sekian presentasi dari tim kami. Baru, terima kasih telah menonton.